الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin malam ini memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-50. Berbeda dengan bab-bab sebelumnya. Apabila bab-bab sebelumnya berbicara tentang hak-hak manusia, hak orang tua, hak tetangga, hak du'afa, hak orang-orang yang saleh. Maka pada bab yang ke-50 ini, Imam Nawawi mengarahkan pembicaraan kepada Allah. Lebih spesifik lagi, Imam Nawawi mengarahkan pembicaraan pada ibadatul qulub. Pembicaraan tentang ibadah-ibadah hati. Hati seseorang, jamaah sekalian, tidak akan bersih kecuali apabila hati itu menjalankan ibadah-ibadah yang Allah bebankan terhadap hati. Tapi apabila hati telah menjalankan ibadah-ibadah yang dibebankan terhadap hati itu sendiri, saat itulah hati ini akan bersih. Hati dinamakan dengan qalbun salim. Saya ulangi, qalbun salim, hati yang bersih adalah hati yang telah berjalan di atas ibadah-ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi meski Anda berusaha memperbaiki hati dengan berbagai nasihat, dengan berbagai teori-teori, upaya Anda akan berakhir tanpa hasil. Karena satu-satunya yang memperbaiki hati, bahwa hati menjalankan ibadahnya sendiri. Ulama-ulama kita mengatakan, carilah ilmu, dan ilmu yang pertama kali fokus dan konsentrasi Anda, konsentrasilah dengan ilmu yang memperbaiki hati Anda. Karena enggak semua ilmu berkonsentrasi untuk memperbaiki hati. Terkadang ilmu berbicara tentang muamalah. Terkadang ilmu berbicara tentang munakahah, hukum-hukum pernikahan. Nah, semua ilmu yang tidak hubungannya dengan hati, pelajari secukupnya. Tidak usah berlebihan. Nah, adapun hati, ilmu yang berhubungan dengan hati, inilah ilmu yang seharusnya mengambil fokus dan konsentrasi kita. Kalau Anda bertanya, kenapa kita harus konsentrasi dengan ilmu yang memperbaiki hati? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memandang hati Anda. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat penampilan kalian, harta kalian,
Tetapi Allah hanya melihat apa yang ada dalam hati kalian. Karena pandangan Allah satu-satunya adalah hati, maka ilmu yang paling agung adalah ilmu yang perbaiki hati. Apakah yang dimaksudkan adalah ilmu tazkiyatun nufus? Jawabannya iya. Jawabannya adalah ilmu tazkiyatun nufus. Tentu tazkiyatun nufus memiliki tingkatan. Tazkiyatun nufus pada tingkat yang paling tinggi adalah tauhid. Pada tingkat yang kedua adalah menjalankan kewajiban. Kemudian pada tingkat yang ketiga konsentrasi dengan yang sunnah-sunnah. Tingkat berikutnya adalah meninggalkan segala yang syubhat. Konsentrasi berikutnya adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Meninggalkan yang syubhat namanya wara. Meninggalkan yang enggak bermanfaat di akhirat dinamakan dengan zuhud. Baik jamaah sekalian. Bab yang menjadi pembicaraan malam ini adalah babul khauf, bab mengenai rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan rasa takut? Rasa takut jamaah sekalian, bara'atul qalbi minal amni li syuhudil wa'id. Yang dimaksud dengan rasa takut, terlepasnya hati dari rasa aman, karena hati itu melihat ancaman-ancaman Allah. Yang dinamakan dengan rasa takut. Terlepasnya hati dari rasa aman, dikarenakan hati itu telah melihat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati yang paling buruk adalah hati yang merasa aman. Merasa aman, tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan neraka, tidak takut dengan su'ul khatimah. Hati yang tidak takut adalah hati yang merasa aman. Ini hati yang sangat buruk. Dan Allah mengancam orang-orang yang memiliki hati yang aman adalah orang-orang yang akan rugi. Allah berfirman, "Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang akan rugi. Nah, jadi jamaah sekalian, definisi tadi sangat bagus ditulis oleh Imam Abu Ismail Al-Harawi, bahwa yang dimaksud dengan rasa takut terlepasnya hati dari rasa aman karena hati itu telah melihat ancaman-ancaman Allah. Ancaman A, ancaman B, ancaman C. Allah melihat, hati melihat ancaman-ancaman itu dengan rasa yakin, dengan pandangan basirah, sehingga lepaslah hati itu dari rasa aman. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada beberapa istilah takut dalam Al-Quran. Yang pertama dan yang kedua adalah khauf dan khasyah. Khauf artinya takut, khasyah artinya takut juga. Perbedaan antara khauf dan khasyah, khauf, rasa takut yang membuat Anda menghindari. Karena Anda takut kepada Allah, maka Anda menghindari dosa. Karena Anda takut terhadap azab Allah, maka Anda menjauhi segala perilaku-perilaku yang mengandung maksiat. Rasa takut yang membuat Anda menghindar, ini dinamakan dengan khauf. Lalu yang kedua adalah khasyah. Khasyah ini artinya rasa takut juga.
Tetapi khasyah adalah rasa takut yang membuat Anda berlari menuju Allah Azza wa Jalla. Baiklah jamaah sekalian, saya berikan Anda satu analogi bahwa pada praktisnya khauf dan khasyah tidak berpisah. Apabila ada harimau, Anda berlari dari harimau mendekati tempat yang aman bagi Anda. Mungkin yang aman bagi Anda adalah pohon, maka Anda berlari dari harimau untuk mendekati tempat yang aman, yaitu pohon. Ketika Anda berlari dari harimau, ini dinamakan dengan khauf. Ketika Anda berlari mendekati keamanan, ini dinamakan dengan khasyah. Kalau khauf dan khasyah ini dipisah, maka khauf dikhawatirkan akan menjadi putus asa. Anda berlari dari harimau, tapi Anda nggak tahu di mana benteng yang aman untuk Anda selamat. Takut seperti ini dikhawatirkan akan menjadi takut putus asa. Baik, jadi khauf dan khasyah berbeda, tapi praktisnya tidak berpisah. Karena khauf adalah rasa takut yang membuat Anda berlari dan menghindar, dan khasyah adalah rasa takut yang membuat Anda mendekat. Perhatikan jamaah sekalian, baik takut khauf ataupun takut khasyah, kedua-duanya menuntut agar Anda berlari. Kalau misalnya ada harimau, Anda tidak dimakan khauf kalau Anda hanya berjalan kaki meninggalkan harimau. Dan Anda tidak dinamakan khasyah kalau Anda mendekati benteng yang aman dengan berjalan kaki, apalagi santai. Jadi baik rasa takut khauf ataupun rasa takut khasyah menuntut Anda agar berlari. Berlari dari bahaya dan berlari menuju yang aman. Bahaya Anda adalah syaitan dan maksiat, dan aman Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang berpegang dengan Allah. Berpegang dengan Allah maksudnya tawakal. Di akhir surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa'tasamu billah huwa maulahum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Wa'tasamu billah, dan mereka berpegang dengan Allah. Jadi ada bahaya dan Anda tidak akan aman kecuali Anda berpegang dengan Allah Azza wa Jalla. Sedetik Anda lepaskan pegangan dari Allah, Anda akan jatuh pada bahaya. Maka siratal mustaqim itu berpegang dengan Allah. Ingat, i'tisam dalam Al-Quran ada dua. Kadang-kadang i'tisam dihubungkan langsung dengan Allah. Kadang-kadang i'tisam dihubungkan dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Lalu tadi wa'tasamu billah. Berpegang teguh dengan Allah. Ini dua-duanya berbeda. Berpegang teguh dengan tali Allah maksudnya adalah ilmu. Karena ilmu ini pegangan yang paling kokoh. Selama ini Anda ragu, selama ini Anda mantap, tapi setelah Anda sampai kepada ilmu, ragu berubah menjadi yakin. Kebimbangan menjadi kemantapan. Maka pegangan terkuat adalah ilmu. Adapun berpegang dengan Allah, maksudnya adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu tadi perbedaan antara khauf dengan khasyah. Masih ada istilah takut yang ketiga dalam Al-Quran, yaitu rahbah. Al-Baqarah ayat 40 misalnya Allah berfirman, "Wa iyaya farhabun," dan hendaklah kalian takut kepada aku.
Apa yang dimaksud dengan rahbah? Rahbah adalah rasa takut yang membuat Anda mencari jalan selamat. Disebabkan karena Anda takut, lalu Anda sibuk mencari jalan selamat. Kalau Anda takut dan tidak sibuk dengan mencari jalan selamat, ini takut kebingungan. Dan Anda akan hancur dengan takut seperti itu. Tetapi takut yang dinamakan rahbah, apabila rasa takut membuat Anda habis-habisan mencari jalan selamat. Subhanallahil azim. Seseorang melakukan dosa. Dan Anda tahu jamaah sekalian, tidak ada yang menghilangkan bahaya dosa Anda kecuali salah satunya yang paling dahsyat menghilangkan bahaya dosa Anda, segera bersedekah. Anda segera bersedekah. Anda berdosa lalu Anda naik kendaraan. Hati-hati. Dalam perjalanan mungkin Anda akan mengalami keadaan yang buruk. Karena pelaku dosa enggak akan lepas dari hukuman. Kalau Anda orang yang beriman, hukuman akan disegerakan di dunia. Tapi kalau Anda seorang munafik atau seorang kafir, hukuman akan ditangguhkan di akhirat. Alhamdulillah Anda orang beriman, berarti hukuman atas dosa yang tadi akan disegerakan. Siapa tahu sambil naik kendaraan nanti hukuman terjadi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bagaimana Anda selamat dari dosa tersebut? Dengan taubat, dengan istighfar, dengan doa. Tapi cara terdahsyat untuk selamat dari bahaya dosa, segera bersedekah. Segera bersedekah. Dalilnya dalam Al-Quran juga dalam hadis. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'if lahu ad'afan katsir." Siapa yang mempiutangkan Allah dengan piutang yang baik, maka Allah akan membayarnya berlipat ganda. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Dibayar berlipat ganda dan diampuni. Dan dalil yang paling tegas dalam hal ini adalah hadis. Nabi SAW bersabda, "Inna sadaqatas sirri tutfi'u ghadabar Rabbi." Sesungguhnya sedekah rahasia memadamkan kebencian dan murka Allah. Sedekah rahasia memadamkan kebencian dan murka Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah." Sedekah memadamkan dosa. Artinya kalau dosa ini membakar Anda butuh sesuatu yang memadamkan api dosa yang membara itu. Apa yang memadamkannya? Kata Nabi, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah." Sedekah memadamkan dosa yang membara dan membakar seseorang. Maka oleh sebab itu saya tidak memberanikan Anda untuk berdosa karena Anda jalan keluar. Tapi maksud saya jamaah sekalian, begitu Anda jatuh kepada dosa, ketakutan menguasai hati Anda. Anda akan stres dengan ketakutan. Bagaimana kalau hukuman itu nanti aku kecelakaan? Bagaimana kalau hukuman itu nanti keluargaku berantakan? Bagaimana hukuman itu kalau bisnisku nanti bangkrut? Sebenarnya takut terbesar Anda kepada Allah bukan takut terhadap neraka. Mengingat kita semua tanpa terkecuali orang-orang yang serakah, takut kita kepada Allah, takut kalau bisnis kita bangkrut. Takut kalau perdagangan kita nggak laris. Takut kalau kita kemudian jatuh miskin. Takut kalau kita terlilit hutang piutang. Ini takut sesuai dengan model kita yang masih model serakah. Subhanallah.
Seandainya dosa itu hukumannya miskin, nggak ada yang berani miskin, nggak ada yang berani berdosa. Misalnya Allah mengatakan, 1 kali berdosa Anda langsung miskin. Nggak ada manusia yang berani berdosa. Tapi Allah hukum dosa itu dengan neraka, ternyata manusia kurang takut. Makanya sebagian kaum salafus saleh berkata, seandainya kita takut neraka, seperti takutnya terhadap kemiskinan, kita semua akan selamat. Nah baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Intinya setelah Anda jatuh kepada satu dosa, rasa takut menghantui Anda kalau hukuman terjadi terhadap Anda, bisnis Anda, keluarga Anda, perjalanan Anda. Dalam rasa takut ini tentu Anda mencari keselamatan. Ini yang dinamakan dengan rahbah. Dan karena takut itu sangat luar biasa, Anda pasti nggak mencari satu jalan selamat. Apa jalan selamat saya? Jalan selamat saya adalah sedekah. Oke, Anda bersedekah. Sedekahnya pun harus rahasia. Anda sedekah rahasia. Lalu Anda berpikir, apalagi jalan selamat saya? Jalan selamat kamu yang kedua, jangan berhenti istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan menghukum kalian sepanjang kalian terus-menerus beristighfar. Jalan selamat kamu yang ketiga adalah kamu bertaubat. Jalan selamat kamu yang keempat, kamu berdoa minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang takut, semakin sibuk mencari selamat. Ketika Anda mencari selamat, ini dinamakan dengan takut, dinamakan takut rahbah. Yang Allah sebutkan dalam surat ini Al-Baqarah ayat 40. Wa iyaya farhabun. Jemaah sekalian yang saya hormati, surat Al-Baqarah ayat 40 tadi. Wa iyaya farhabun. Jemaah sekalian yang saya hormati, takut berikutnya dalam istilah Al-Quran adalah al-wajal. Al-wajal. Wajal banyak dalam Al-Quran. Mungkin yang paling familiar dengan Anda adalah ayat 2 dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi wajil. Apa arti wajilat? Artinya takut. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa perbedaan takut wajal dengan takut sebelumnya? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wajilat adalah rasa takut di mana hati mengalami goncangan yang sangat dahsyat karena sadar dengan apa yang ditakuti. Jadi wajilat, goncangan hati karena sadar dengan apa yang ditakuti. Anda takut azab, Anda takut su'ul khatimah, Anda takut. Semakin Anda sadar hal-hal yang ditakuti ini sangat banyak, hati Anda mengalami goncangan. Hati ini goncang. Goncangan hati karena melihat rasa takut, ini dinamakan dengan wajal. Atau ini yang dinamakan dengan wajilat. Ya. Jadi tadi ada khauf, yang kedua ada khasyah, yang ketiga adalah rahbah, yang keempat adalah al-wajal. Ada yang kelima, ini yang terakhir. Apa itu? Al-haibah. Al-haibah. Al-haibah ini rasa takut karena Anda melihat keagungan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena Anda menyasari dosa, bukan karena Anda melihat neraka, tapi Anda lihat betapa agungnya Allah Azza wa Jalla, sehingga muncul rasa takut Anda kepada Allah yang sangat agung itu.
Nah, rasa takut karena melihat betapa agungnya Allah Azza wa Jalla, ini dinamakan dengan rasa takut haibah atau mahabah. Nah, jadi jamaah sekalian, bahasa Indonesia kita, perhatikan betapa miskinnya bahasa Indonesia kita. Bahasa Indonesia takut ya takut. Untung Al-Quran ini tidak turun dalam bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran turun dengan bahasa Indonesia, banyak yang tak tersampaikan. Maka coba lihat, takut dalam bahasa Arab ada 5 tadi. Khauf, khasyah, rahbah, wajal, haibah. 5-5-nya takut. Dan 5-5-nya Allah ada dalam agama kita. Baik jamaah sekalian. Nah, ketika dalam bab 50 Imam Nawawi rahimahullah mengajak kita berbicara tentang takut, takut yang beliau maksudkan mencakup 5-5-nya. Karena hati ini jamaah sekalian kadang-kadang takut karena A, karena B, karena C. Jadi takut dalam bahasa agama kita mencakup 5 macam takut ini. Walaupun Imam Nawawi rahimahullah di sini menyebutkan khauf, tapi beliau tidak bermaksud bahwa takut yang beliau maksudkan hanya takut khauf. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Mungkin ada yang bertanya, saya pernah dengar bahwa khasyah adalah rasa takut yang didasarkan pada ma'rifatullah. Definisi Anda nggak salah. Ketika Anda ma'rifatullah, Anda mengenal Allah Azza wa Jalla, maka rasa takut mendorong Anda untuk berlari mendekati Allah. Jadi rasa takut, khasyah, asas dan dasarnya adalah ma'rifatullah, betul. Tapi ma'rifatullah itu mendorong Anda agar berlari menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak berlawanan. Jamaah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi semakin Anda beriman, semakin Anda berilmu, Allah angkat Anda. Di antara pengertian Allah mengangkat Anda, bahwa semakin seseorang beriman dan berilmu, mindset rasa takutnya pun menjadi semakin tinggi pula. Karena ada orang dengan mindset yang rendah, dan ada orang dengan mindset yang tinggi. Baik, di depan saya ada 2 makanan, yang satu ciki, yang satu madu. Anda panggil anak kecil, tidak ada ilmu, tidak ada pelajaran, berarti mindset anak ini adalah mindset yang rendah. Dari 2 makanan ini, anak mindset rendah ini akan milih yang mana? Ciki. Tapi kalau Anda panggil seorang dokter, beliau memiliki ilmu, bahkan beliau seorang spesialis, tentu dari 2 makanan ini dia akan memilih madu. Jadi semakin tinggi mindset seseorang, maka dia akan berbeda dengan orang-orang yang bermindset rendah. Jadi maksud saya adalah berkaitan dengan rasa takut, ini pun berhubungan dengan mindset. Mindset yang rendah, pemahaman yang dangkal, ilmu yang dangkal, hanya memberikan Anda rasa takut yang dangkal. Anda takut terhadap azab Allah. Anda takut terhadap hukuman Allah. Anda takut kalau nanti su'ul khatimah. Kalau takut Anda adalah takut terhadap azab dengan segala bentuknya, ini mindset kelas rendah. Mindset yang lebih tinggi jamaah sekalian, kalau rasa takut Anda kepada Allah bukan lagi sekedar terhadap azabnya, tapi Anda takut terhadap makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu makar jamaah sekalian? Allah buka untuk Anda pintu kebaikan, tapi pada akhirnya Anda akan meninggalkan dunia dari pintu keburukan. Ini yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Sepanjang hayat
malam penuh dengan salat malam, siang penuh dengan ibadah, sepanjang hayat di atas kebaikan. Tapi ternyata semua kebaikan ini hanya makar Allah. Karena dalam catatan Allah, dia akan kembali bukan dari pintu yang baik, tapi dia akan kembali kepada Allah melalui pintu yang buruk. Ini rasa takut yang kedua. Takut terhadap azab Allah, jelas. Ini asas dari rasa takut. Walaupun kita katakan ini mindset terendah, tapi maksudnya semua kita berawal dari rasa takut yang pertama. Tapi seiring dengan Anda bertambah ilmu, rasa takut yang pertama ini bertambah dengan yang kedua. Apa itu rasa takut terhadap makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sekitar 2 pekan lalu melihat sebuah video di-share oleh kawan-kawan di Saudi. Nama penceramah yang pada akhirnya menjadi penyanyi. Subhanallah jemaah sekalian. Ada sejumlah orang-orang penceramah. Tapi hari ini mereka semua menjadi penyanyi, menjadi pemusik. Ini makar Allah jemaah sekalian. Allah berikan Anda satu kebaikan, tapi kemudian Allah membalik hati Anda. Dan kemudian Anda berubah menjadi jahat. Anda berubah menjadi buruk. Nah, jadi dengan ilmu yang dangkal, maka rasa takut kita pertama adalah rasa takut terhadap azab Allah. Tapi semakin Anda mendalami ilmu, maka rasa takut itu kemudian naik, yaitu rasa takut terhadap makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rasa takut yang paling tinggi, bahwa Anda takut kepada Allah karena Allah. Imam Ghazali dalam hal ini mengacu kepada firman Allah dalam surah An-Nazi'at. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Allah, maqama rabbih, rasa takut terhadap kedudukan Allah. Apa kedudukan Allah? Kedudukan Allah bahwa Allah yang maha memutuskan. Anda ke neraka, Anda su'ul khatimah, Anda akan dihukum. Semua keputusannya ada di tangan Allah. Itulah kedudukan Allah itu. Kedudukan di mana Allah Malik yang memutuskan segalanya. Kedudukan di mana Allah Al-Qadir yang maha menetapkan segalanya. Dan ini adalah puncak rasa takut ketika Anda lihat bahwa semua ketakutan Anda enggak terjadi kecuali diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam zikir menjelang tidur, hadis Bara bin Azib, Nabi kita ajarkan agar Anda mengatakan, la malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung dari apa yang datang dari Allah kecuali dengan Allah. Semua ketakutan Anda datang dari izin Allah. Azab datang dari Allah. Makar datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan Anda tidak akan selamat dari apa yang datang dari Allah kecuali Anda berlari kepada Allah. Sehingga pada akhirnya takut Anda adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saya takut azab, saya takut makar, tapi saya lebih takut lagi kalau Allah mengizinkan ini terjadi. Saya lebih takut lagi kalau Allah tidak melindungi aku dari itu semuanya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suatu malam mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raba kanan tidak ada, raba kiri tidak ada. Subhanallahil azim. Di antara kebiasaan orang-orang yang saleh zaman dahulu menipu istri di malam hari. Mereka pura-pura tidur hingga istri pun akhirnya tidur. Tapi setelah istri tidur mereka pergi berduaan dengan Allah. Ya, ini kebiasaan orang-orang saleh dari zaman dahulu. Kalau sekarang
Masih ada. Insya Allah Anda salah satunya. Dalam hadis ini Anda lihat jamaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Faqadtu Rasulullah SAW dzata lailah." Aku pernah kehilangan Rasulullah di satu malam. Aku meraba ke kanan, meraba ke kiri, aku enggak menemukan beliau. Tapi aku terus meraba hingga akhirnya tanganku menemukan kakinya ditegakkan karena beliau sedang salat. Dan di dalam sujud itu, sujud tengah malam, subhanallahil azim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila Anda berdoa di waktu sujud sepertiga terakhir malam, berarti Anda telah menghimpun dua kedekatan dengan Allah. Nabi bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Saat terdekat seseorang dengan Allah saat sujud. Hadis yang kedua Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih jawful lailil akhir." Saat terdekat seorang hamba dengan Allah sepertiga terakhir malam. Tentu apabila Anda ibadah. Sujud adalah saat terdekat Anda dengan Allah. Sepertiga terakhir malam adalah saat terdekat Anda dengan Allah. Apabila Anda salat malam dan Anda sujud, di waktu sujud ini Anda telah menghimpun dua kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai Anda salat malam. Dan dahulukan witir. Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Bahkan ada fatwa yang agak berlebihan dari sebagian ulama-ulama mazhab Ahmad. Mereka mengatakan merutinkan qiyamul lail atau tahajud makruh. Karena yang mesti dirutinkan kata mereka adalah witir. Saya dan Anda enggak setuju. Ya. Tapi setidaknya mereka ingin katakan kepada kita bahwa witir lebih mulia daripada. Cuma yang ingin saya sampaikan, saat Anda sujud dalam sepertiga terakhir, di dalam sujud itu Anda telah menyatukan dua kedekatan Allah. Kedekatan sepertiga terakhir malam, kedekatan yang kedua bahwa Anda sedang sujud. Di dalam dua kedekatan itu ternyata Anda sampaikan doa kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang penuh harap, dengan hati yang penuh yakin. Maka panah-panah tengah malam ini enggak pernah meleset dari buruan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menemukan Nabi dalam keadaan sujud, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika. Perhatikan, Nabi berlindung dari tiga hal. Tiga-tiganya berlindung dari Allah kepada Allah. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, lindungi aku dari marahmu dengan ridhamu. Lindungi aku dari marahmu dengan ridhamu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Lindungi aku dari azabmu dengan perlindunganmu. Yang ketiga, wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu karena semuanya datang darimu. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidaklah membatasi sanjungan kepadamu. Masuk waktu? Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Ati Muhammadan al-Rasulullah. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan sedikit lagi. Imam Abu Hafs rahimahullahu taala, beliau mengatakan, rasa takut kepada Allah adalah lentera dalam hati seseorang. Dengan lentera takut itulah hati ini melihat kebenaran dan kebatilan. Apa yang beliau sampaikan sangat jelas. Sogok menyogok, riba, zina, selingkuh, boleh jadi Anda akan mencari pembenaran-pembenaran untuk melakukan semua itu. Anda akan mencari pembenaran untuk melakukan sogok menyogok.
Kenapa jamaah sekalian? Karena kebenaran itu tidak nampak kalau di dalam hati tidak ada lentera. Dan lentera hati adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tanpa rasa takut, hati Anda dalam kegelapan, sehingga hati ini nggak akan melihat yang benar. Riba adalah haram, sogok menyogok adalah haram. Anda tidak melihat hukum ini, atau pura-pura tidak melihat dengan berbagai pembenaran-pembenaran. Kenapa demikian? Di dalam hati Anda gelap. Dalam hati Anda tidak ada lentera yang membuat hati ini melihat kebenaran tersebut. Makanya banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran ini hanya bermanfaat bagi orang yang memiliki rasa takut. Antara lain Allah berfirman, sayadzakkaru man yakhsha. Al-Quran ini akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna yuhsyaru ila rabbihim. Peringatkanlah dengan Al-Quran orang-orang yang takut bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Peringatkan orang-orang yang takut. Al-Quran pelajaran bagi orang yang takut. Karena rasa takut adalah lentera yang membuat hati ini melihat kebenaran. Jadi walaupun Anda tahu kebenaran, tapi hati Anda belum melihat kebenaran itu. Sampai di dalam hati Anda nyala sebuah lentera yang bernama lentera takut kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak orang melakukan dosa, tapi karena ditutupi dengan pembenaran-pembenaran, sehingga dosanya nggak terlihat lagi. Dosanya tidak terlihat karena dibalut dengan pembenaran-pembenaran. Apa yang terjadi? Dalam hatinya tidak ada lentera takut. Sehingga dosa ini tidak nampak. Maka dia pun sibuk dengan berbagai pembenaran-pembenaran. Imam Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, seseorang akan senantiasa di atas kebaikan sepanjang ia takut. Tapi kalau ia tidak lagi takut, maka dia akan tergelincir. Kapan Anda menjauhi selingkuh? Sepanjang Anda takut. Kapan Anda menjauhi judi? Sepanjang Anda takut. Kapan Anda menjauhi ghibah? Sepanjang Anda takut. Jadi Imam Zunnun al-Misri rahimahullah mengatakan, seorang hamba akan berjalan di atas kebenaran sepanjang ia takut. Tapi begitu ia tidak lagi takut, maka dia akan berjalan di atas hawa nafsu, bukan lagi di atas kebenaran. Imam Hatim al-Asam rahimahullah mengatakan, jangan tertipu dengan kemuliaan tempat, karena tidak ada tempat yang lebih mulia dari surga, namun Adam terusir dari surga. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah, karena iblis terlaknat meski dengan ibadahnya yang sangat banyak. Jangan tertipu dengan ilmu yang banyak, karena Bal'am bin Ba'ura menjadi murtad padahal dengan ilmunya yang sangat banyak. Jangan tertipu karena sering menjumpai orang-orang saleh, karena tidak ada yang lebih saleh dari Nabi, sementara orang-orang munafik tetap tersesat. Jangan tertipu dengan tempat. Saya di Mekah, saya di Madinah. Mana ada tempat yang lebih mulia dari surga? Ternyata Adam terusir juga. Jangan tertipu dengan ilmu yang dalam. Bal'am bin Ba'ura hafal Injil. Bukan cuma hafal harfiahnya, beliau pun faham maknanya. Karena dia seorang ulama besar. Tapi beliau murtad meski dengan ilmunya yang sangat mendalam tersebut. Jangan tertipu dengan ibadah Anda yang banyak. Iblis sebelum kedatangan Adam penuh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ujung-ujungnya beliau dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan tertipu bahwa Anda setiap hari bertemu dengan orang saleh. Perhatikan orang munafik setiap hari bertemu dengan Nabi SAW, tapi tetap saja mereka dalam kehinaan. Maka jangan tertipu jamaah sekalian. Demikian disampaikan Imam Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala. Ya, demikian kajian kita. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.